Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry. Sudah lama saya tidak mengupload video ya, karena memang belum mengalami apa yang firman Tuhan terjadi dalam hidup saya. Makanya saya nggak membagikan firman Tuhan. Jadi saat ini saya ingin bersaksi saja, yaitu tentang takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat ya. Itu ayat dasarnya, dan saya akan berbagi kesaksian di kehidupan saya selama hampir 2 atau 3 bulan ini. Saya tidak mengupload video ya, di seri 138 terakhir, dan ini merupakan kesaksian seri 139 di One Way Ministry ya. Kiranya nanti bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita, dan bagaimana tentang kehidupan saya sehari-hari, dan kesaksian inilah yang akan menguatkan kita nantinya ya. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang awal dan yang akhir, dan kami yakin Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri, dan apa yang Engkau firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau berkati YouTube, Engkau berkati subscriber, viewer, Engkau berkati First Sarana Media ya, First Media, demikian juga InShot Video Editing yang saya gunakan dalam mengedit video ini. Demikian juga Engkau berkati semua orang yang tergabung dalam berkat-berkat-Mu, baik yang mengeser firman ini ataupun orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu. Mereka adalah milik-Mu juga Tuhan. Mereka adalah ciptaan-Mu yang Kau kasih. Kau jamah mereka, Kau lawat mereka dalam kehidupan mereka, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar kuasa firman-Mu dan bekerja sesuai yang Kau firmankan, dan kami yakin semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah lama memang saya tidak mengupload, tapi saya ingin bersaksi saja di ini. Memang setiap saya menyampaikan firman itu adalah sharing Tuhan ya. Sharing saudara yang dikasihi Tuhan, sharing karena kalau saya sudah mengalami firman Tuhan lah, saya baru bisa cerita. Kalau saya belum mengalami firman itu, saya nggak akan cerita. Makanya saya tipenya itu bukan khotbah saudara, tetapi apa yang firman Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan saya, maka akan saya share, saya akan bagikan. Beberapa hari ini memang lama saya tidak menge-share karena memang saya belum mengalami apa yang sebetulnya firman Tuhan ajarkan kepada saya ya. Jadi ini sekarang saya ingin bersaksi bahwa kehidupan takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat ya saudara. Ini kesaksian saya ini memang sepele dan banyak yang kita lupakan biasanya ya. Hal-hal yang seperti ini saya hanya share saja. Nanti kalau bisa mengingatkan saudara atau mengubah kehidupan saudara untuk semakin cinta akan Tuhan, karena itu hikmat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara yang dikasihi Tuhan ya. Di dalam nama Yesus saya percaya bahwa Tuhan selalu berkarya melalui Roh Kudus, menolong kita untuk berjalan dalam seluruh kebenarannya, dan biarlah kita tetap akan setia apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ya. Saya cerita aja tentang wedangan saya yang sudah hampir 7 bulan terjadi ya saudara. Dan tempatnya itu adalah di tempat umum, yaitu tempat kepentingan umum. Jadi dekat pos ronda saudara. Saya bikin wedangan itu di dekat pos ronda, dan atas izin RT dan atas izin warga gitu ya, diizinkan ya. Kemudian yang terjadi adalah setelah 7 bulan ini ya, saya merasa bahwa karena itu memang milik warga, bukan milik saya pribadi. Jadi saya merasa bahwa wah, sebenarnya saya ini tidak layak menempati tempat itu, karena itu kan milik umum. Kok saya gunakan untuk bekerja untuk kepentingan pribadi saya begitu ya. Akhirnya saya gumul dan saya putuskan sekarang wedangan saya pindah di rumah.
Makanya wedangan saya sekarang namanya wedangan rumah Bambang Ceria ya. Yang saya mulai yaitu di bulan Oktober ya. Jadi hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020 ya saya mulainya. Dan sekarang mau per tanggal 19 ya, per 17 Mei 2021 itu baru saya bangun ya tahu wedangan saya. Dan nanti puji Tuhan tanggal 19 saya sudah mulai buka lagi, dan saya yakin percaya bahwa semuanya itu Tuhan izinkan, dan saya percaya bahwa itulah rencana Tuhan ya. Prosesnya kenapa saya pindah? Nah, ini ada yang aneh saudara. Pada saat terjadi, baru saja saya 1 minggu mengalami pembaruan tempat ya, saya dibantu oleh yang menyewakan gerobak itu saudara, dibangun tanpa biaya apapun, cuma saya menyediakan bahannya dan tenaganya saya nggak bayar, cuma ngasih makan aja saudara. Sudah jadi bagus saudara, dan orang-orang semakin senang, pelanggan semakin senang bahwa wah enak tempatnya sekarang gitu, tambah nyaman gitu kan, banyak kursi, banyak mejanya gitu ya. Nah, tetapi pada suatu hari itu terjadi hujan angin yang besar saudara. Dan pada saat itu saya di sana dan tidak terjadi apa-apa di dalam warung saya meskipun hujan angin yang besar seperti itu ya toh. Nah, kemudian proses setelah 1 minggu itu kaki saya sakit saudara. Sebelah kiri ya saya sakit, yaitu mengalami infeksi kaki saya. Pertamanya kecil segini saudara, seperti herpes gitu ya. Saya nggak tahu itu ya, tak pikir ya biasalah, saya kasih sambuk gitu saudara. Saya kasih sambuk sama kasih betadin ya. Saya kirain sembuh saudara, malah nggak taunya ini sudah hampir 1 bulan ini malah melebar saudara. Segini saudara, besarnya segini, lubang. Dan itu krowok saudara ya. Dan ya apa ya, krowok itu bernanah terus saudara. Nah, saya nggak tahu maksud Tuhan apa ya. Yang jelas itu anak saya jadi setia sekarang, melayani saya, dan istri saya berjuang mati-matian untuk cari dananya untuk membelikan obatnya itu saudara. Saya sudah berobat ke apotek dan dokter, ternyata mereka tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Ya yang penting operasi saja, dioperasi di sekitar 6 juta biayanya gitu. Dioperasi saja itu dibersihin semua, nanti tinggal perawatan pengeringan gitu. Nah, tetapi saya tetap yakin bahwa bilur darah Yesus menyembuhkan saya. Dan saat ini sudah hampir 1 bulan mungkin ya. Ini sudah mengering dan lubangnya itu sudah keluar dagingnya lagi. Nah, itu yang proses keluarnya daging bareng itu yang saya sangat luar biasa saudara, sampai nanahnya itu bisa keluar semua ya toh. Habis itu tumbuh daging baru dan ini mulai kering, dan saya yakin prosesnya, nah ini kenapa prosesnya lama saudara, prosesnya sakitnya kok lama ya, hampir 1 bulan diobati kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Pakai dokter tidak sembuh, pakai apoteker ya tidak sembuh. Anak saya juga farmasi saudara. Terus akhirnya nggak tahu gimana caranya, Tuhan akhirnya memutuskan bahwa anak saya dan istri saya dirawat sendiri di rumah. Saya sampai nggak bisa jalan saudara, hampir 1 minggu itu sakitnya luar biasa saudara, dan itu saya tidak bisa jalan sama sekali. Nah, setelah saya nggak bisa jalan itu saudara, itulah proses Tuhan memberi hikmat, memberi saya satu gambaran, wedanganmu pindah saja gitu ya. Karena pada saat saya sakit itulah, dan hujan deras, hujan angin yang kedua itu yang memporak-porandakan wedangan saya saudara. Jadi wedangan saya itu porak-poranda saudara, hancur, dan ya kalau mau dibenahi ya bisa, tapi Tuhan bilang sudah nggak usah di situ, kamu di rumah saja bikinnya wedangan itu. Lah, pada saat pembikinan wedangan yang baru di rumah itu sebetulnya kan dari bahan-bahan yang
di tempat lama ya saudara, di tempat lama itu mau saya gunakan lagi gitu. Ternyata Tuhan kasih hikmat lagi. Di atas gendeng itu, di tempat saya itu saya simpen di gudang atas lah istilahnya gitu. Saya simpen itu ada masih sisa-sisa apa itu namanya, kanal C ya, baja ringan kanal C yang buat tiang-tiang itu. Nah ternyata ada triplek juga, saya memiliki triplek 8 mili itu punya 3 lembar. Nah kemudian saya bilang sama yang menyewakan gerobak itu saudara, saya bilang, Mas ini kan masih mau betulin, gimana kalau nggak pakai pring, bagaimana kalau pakai ini kanal C baja ringan aja supaya nanti kuat gini-gini. Wah ya sudah monggo, itu baik gitu. Nah terus akhirnya tadi proses tadi pagi tanggal 17, ini sudah 18 ya saudara, karena ini sudah menjelang subuh biasa doa pagi. Nah itu akhirnya dikerjakan dan sehari selesai. Nanti akan saya sertakan foto wedangan saya yang baru ya saudara. Tetapi nanti aja kalau sudah jadi semua ya, yang di depan teras juga saya akan bersihkan, saya akan kasih tahu bahwa wedangan saya sekarang seperti ini gitu. Dibanding yang dulu gitu ya, yang banding dulu pakai kayu-kayu pring gitu ya saudara. Dan saya lebih puas di tempat yang baru ini saudara. Ya saya percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir dan memberkati saya dan keluarga saya, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap orang yang makan di tempat saya bisa mengalami sukacita, seneng ya toh. Bahkan kalau yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi, karena orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Jadi kalau kita mau menerima hikmat atau hidayah istilahnya, atau pembaruan dari Tuhan, adalah pertama kali yang langkah harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Nurut aja apa yang katakan Tuhan gitu loh. Jadi saya sampai saat ini ya puji Tuhan ya, kok bisa orang ada yang mau bantu saya bikin wedangan tanpa biaya gitu ya. Dengan sisa-sisa bahan yang dulu waktu saya betulin genteng saya yang di atas itu, karena sering bocor, akhirnya saya tutup dengan baja galvalum, baja ringan itu ya saudara. Lah itu sisa-sisanya, dan saya pakai di sebelah rumah, yaitu depan pintu garasi, dan ini bisa jadi ya puji Tuhan sudah lancar, dan kaki saya sudah sembuh, dan saya bisa kerja lagi mulai tanggal 19. Saya percaya Tuhan sudah sediakan berkatnya, dananya, dan semuanya. Meskipun hampir 2 minggu ya saya nggak bekerja ya, tapi saya percaya bahwa nanti biayanya untuk pembukaan awal itu kan butuh biaya lagi saudara, harus beli beras, harus beli apa-apa. Saya percaya nanti Tuhan yang sediakan, dan saya memulai bekerja lagi mulai tanggal 19 saudara ya. Jadi prosesnya itu dari sakit kaki sampai nggak bisa jalan itu ya saudara, hampir 1 minggu saya nggak bisa jalan, dan anak saya sampai nangis-nangis, ayo Topa udah dioperasi saja ke rumah sakit. Bapak bilang nggak punya uangnya dari mana gitu kan. Nah ternyata ya Tuhan melakukan mujizat ini melalui istri saya yang membantu proses pembiayaannya dengan menggunakan obat Sinsai. Dan dengan proses ini saudara, saya sampai nangis lihat anak saya, istri saya dengan tekun tiap hari melayani saya ya, terbaring di kasur yang nggak bisa apa-apa ya, susah apa-apa susah saudara, mau buang air kecil mau buang air besar sampai nggak bisa, karena nggak bisa jalan saudara, bahkan sakitnya setengah mati saudara. Itu kalau mau buang air besar air kecil itu ke tempat WC saja wah kayak suster ngesot saudara ya jalannya. Tapi ya puji Tuhan lah, semuanya itu sudah berlalu, dan saya yakin pada saat itu juga Tuhan memberikan hikmat untuk saya memiliki wedangan rumah gitu. Memang ini impian saya gitu, jadi pengen punya wedangan yang sesuai dengan keinginan saya, buat pelanggan nyaman, nyantai gitu ya. Dan hari Rabu nanti saya buka tanggal 19 Mei 2021 ya. Tapi awal buka wedangan di tempat umum yang di tempat pos rondo itu 1 Oktober 2020. Jadi saya nanti punya ulang tahun 2 saudara ya untuk wedangan ini.
Makanya daripada itu saudara, saya ingin katakan bahwa semua proses Tuhan. Jadi gini, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, itu kata Tuhan, Bang, nek kowe pengen ngalami mujizat Tuhan, kamu harus ngalami. Nah, kalau kamu sudah ngalami, kamu bisa cerita ke orang lain. Ini loh mujizat Tuhan, begitu ya. Tuhan akan lakukan perkara besar, mujizat yang besar itu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Dari sakit yang parah, umpamanya kanker dan sebagainya, itu dia akan disembuhkan supaya mereka percaya Tuhan Yesus, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, itu adalah ujian, saudara. Proses ujian. Nah, ini rahasianya yang ingin saya bagikan, sebenarnya poinnya di sini, saudara. Pada saat saya berpikiran negatif, saudara, ya, saya berpikir negatif tentang seseorang, umpamanya begitu, itu sebetulnya kita sudah masuk ke arus negatif. Jadi pada saat itulah kuasa kegelapan akan bisa menyerang kita. Kita nanti akan diserang. Kalau umpamanya kita didukunkan orang, saudara, atau dikerjain orang gitu ya, saudara. Itu nanti kalau kita posisinya benci sama orang, terus ngomongnya negatif sama orang, dan posisi kita tidak positif seperti yang firman Tuhan ajarkan, dan kita katut di dalam arus negatif itu, kita akan kena, saudara. Kita akan masuk. Nah, itu namanya ujian Tuhan. Ya, ujian Tuhan itu seperti Nabi Ayub dan semualah hamba-hamba Tuhan. Yang paling berat kan memang Ayub, saudara. Itu kan mengalami penyakit dan itu dijauhi semua orang, ya toh, sampai keluarganya hilang semua. Kita kan belum sampai ngalami seperti itu, saudara. Saya pun ngalami hilang pekerjaan mulai dari nol lagi, tetapi saya yakin tidak dari nol, karena pelanggan-pelanggan saya di WA itu setia banget. Ayo kapan Om Bambang buka lagi gitu ya. Nah, itu banyak yang tanya ya, tapi prosesnya sudah terjadi. Nah, ini saya ingin ceritakan bahwa jangan sampai arus kita negatif, saudara. Kalau arus kita positif, begitu negatif datang, kita dikerjain seseorang atau mau didukunkan atau okultisme dan sebagainya, pada posisi kita nggak berbuat dosa dan kita tidak negatif, itu nggak bisa masuk, saudara. Itu akan mental gitu ya. Nah, tetapi pada saat kita ngikuti arus dan kita ikut jengkel dan membenci orang itu, wah kurang ngajar ya, aku dikerjain gini-gini. Nah, pada saat kita berpikir negatif itu, pada saat kita berjalan di dalam Galatia 5 ayat 19, saudara, ya, bukan 22 sampai 26 tapi ayat 19, maka jatuhlah kita di dalam berbagai macam pencobaan. Nah, ini yang ingin saya bagikan, saudara. Sebetulnya poinnya di situ. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti berjalan melalui hukum-hukum Tuhan, berjalan melalui firman Tuhan, yaitu memiliki kasih yang setia seperti Tuhan Yesus tunjukkan. Dia memiliki kasih yang setia, rela berkorban demi ciptaannya sendiri yang menyiksa dia. Nah, ini loh, saudara, luar biasa Tuhan itu. Makanya saya melalui pagi hari ini bersaksi, kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi saudara semua, dan kesaksian ini bisa menggugah saudara. Ingat, saudara, enggak boleh ya tumpuklah bara api di kepala, ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu bilang pangkuan uang itu. Wis ben mereka salah, yang penting kowe tidak melakukan kesalahan terhadap mereka dan kamu tetap mencintai mereka, doakan mereka, kasih mereka, dan tetap doakan supaya pertobatan itu mengalir atas setiap kehidupan mereka. Maka kuasa Allah itu akan bekerja atas setiap orang-orang yang kita kasihi. Justru itulah pelayanan kita, saudara, mengasihi orang-orang yang terhilang, ya. Jangan katut jadi negatif juga, saudara. Kalau katut jadi negatif juga, pikiran kita menyalahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, berarti kita berjalan dalam Galatia 5 ayat 19, kuasa kegelapan bekerja di dalam kita. Listrik itu ya, kalau negatif dengan negatif digaduke, dia akan berjalan sesuai dan arusnya akan bekerja. Positif dengan positif digadukkan itu akan bekerja. Tetapi begitu kita balik, positif kena negatif, dia akan konslet dan jeglek, lampunya mati, saudara, listriknya padam. Tetapi kalau itu gandeng terus, lama-lama, saudara, itu akan panas dan itu akan terjadi kebakaran, gitu loh, saudara. Makanya dalam kehidupan kita begitu. Allah itu Allah yang kasih. Jadi kita adalah generasi-generasi kasih Allah untuk periode selanjutnya.
Jangan berdasarkan hikmat dunia yang mengajarkan lek aku digarai yo sabar ono batese. Nah, itu adalah kuasa kegelapan yang mengajarkan seperti itu. Kalau Tuhan Yesus kasihnya itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Sampai kapanpun kita akan ditunggu tobat kita. Gitu loh ya. Ini saya bagikan sharing ini. Makanya jangan katut arus negatif, saudara. Buatlah yang positif, maka positif itu akan datang. Nah, resep diberkati Tuhan adalah pada saat kita berpikiran positif, ya. Berkat itu orang kalau mau memberkati kita itu kan namanya berkat kan positif, saudara. Energinya energi positif akan datang ke jualan ke tempat kita. Kalau kita negatif, dia akan nolak kita dan dia akan pergi, gitu loh, saudara. Tetapi kalau kita positif, orang-orang yang mau beli negatif, dia nggak bisa juga, dia akan kontal, saudara. Dia akan pergi, nggak akan beli di tempat kita. Ya nggak apa-apa, gitu loh, saudara. Karena itu bukan berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan itu nyambung semuanya. Makanya kita jangan sampai negatif, saudara. Kalau kita negatif, nanti mereka negatif, ya sudah, nanti sambat terus, saudara. Sepi-sepi, nggak ada hasil, nggak ada apa-apa, begini gitu ya. Makanya pakailah hikmat daripada Tuhan. Takut akan Tuhan. Resepnya takut akan Tuhan. Semuanya akan Tuhan kerjakan dengan kesempurnaannya. Ya, melalui anak istri saya terima kasih atas pelayanannya selama saya sakit 2 minggu ini, luar biasa. Yaitu pelayanan yang nyata dalam kehidupan saya. Saya sampai ya ternyuh juga, nangis melihat anak saya sampai nangis. Ayo Pak, kalau nggak diobati gimana? Makanya saya ajarkan anak saya, percaya Tuhan, semua oleh bilur darah Yesus Papa sudah disembuhkan. Jangan khawatir. Ya, dunia menawarkan kekhawatiran. Bahkan dokter pun ngomong, wah ini bahaya loh begini-begini. Orang luar juga begitu, saudara. Wah bahaya, nanti kakimu diamputasi, bisa begini. Segini, saudara. Yang di luar itu seringnya membuat kita negatif, membuat kita itu tidak beriman kepada Tuhan. Ya, saya juga diomongin sama saudara saya, katanya, wah kamu itu ya Tuhan, tetapi gini. Nah, makanya beda orang itu beda keimanan, jadi beda kepercayaan. Makanya Tuhan tuh bisa kerjakan segala sesuatu. Bang, ini ujian kamu masuk dalam masa Ayub, ya, masuk dalam masa kekeringan dan sebagainya. Saya sudah ngalami semua itu, saudara. Hampir 2 tahun saya tidak bekerja, dan Tuhan berikan kerjaan wedangan yang kecil ini, saudara. Dan semuanya Tuhan kerjakan dalam kesempurnaannya. Semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin banyak pelanggan baru. Dan mereka selalu menanyakan, ayo kapan buka? Ya, nunggu saya sembuh dan nunggu warungnya jadi, saya bilang begitu. Dan semua itu proses Tuhan, waktunya Tuhan, gitu loh. Jangan kita itu memaksakan sendiri. Nah, ya, jadi bukan pemikiran Allah, bukan pandangan Allah, bukan pendengaran Allah, bukan perkataan Allah, dan bukan perbuatan yang Allah inginkan. Yang kita lakukan adalah hawa nafsu kita, ambisius, kepingin menjadi ini loh orang biar terkenal, gitu ya. Nggak penting, yang terkenal itu biarlah nama Tuhan. Hendaklah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, demikian sharing ini. Nanti akan saya lanjut kesaksian-kesaksian berikutnya. Kiranya di seri 139 ini bisa menjadi berkat bagi saudara seiman dan membukakan mata rohani kita bahwa takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, bahwa kita akan mengerti, oh maksudnya Tuhan begini, maksudnya Tuhan begini. Jadi nggak ada pikiran negatif. Galatia 5 ayat 19 nggak ada. Semua yang kita pikirkan adalah cuma Filipi 4 ayat 8. Kemudian yang kita lakukan adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dan kita percaya bahwa Yosua 1 sejak perjanjian lama Allah sudah tetapkan atas setiap kehidupan kita. Orang-orang percaya, dan kita bukan ekor tetapi kita adalah kepala yang daripada Tuhan sendiri, yaitu yang akan meneguhkan, ya, menguatkan, mengokohkan, bahkan memberi yang terbaik. Yang di seri 56 seri khotbah saya, berjalan dalam waktu Tuhan, ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan kecukupan yang daripada Allah Bapa sendiri,
yaitu tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi berkat bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tetapi kalau Tuhan izinkan, itu berarti memang harus mengalami ujian, dan saya harus mengalami. Dan setelah kami mengalami dan ada pemulihan, pembaruan, dan ada revival dari Tuhan, itu kami bisa bersaksi. Maka kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu memberitakan kebenaran-Mu sesuai tuntunan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu dalam season berikutnya di One Way Ministry. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi, dan memulihkan kehidupan saudara. Haleluya, amin.